Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pembuatan keputusan manajerial. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Zahra Oktavia Kristanti Agrisa Putri dengan NPM 20101040021, dan yang kedua ada Wahyu Afiq Muhammad dengan NPM 20101040077, dan yang terakhir yang ada Erni Agustin dengan NPM 20101041115. Pendahuluan. Proses pembuatan keputusan merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam rangka mengambil keputusan. Dalam realitanya, proses pembuatan keputusan tidak selamanya bersifat rasional. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Dalam aspek keperilakuan, asumsi yang mendasari proses pembuatan keputusan adalah bahwa individual bersifat irasional, yang disebut sebagai bounded rationality. Oleh karena itu, selain rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan, bab ini juga akan membahas adanya perilaku irasional. Definisi pembuatan keputusan atau decision making adalah proses melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk dilaksanakan. Untuk memperoleh pilihan terbaik, perlu dilakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dan diikuti tindakan yang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah dibuat. Pembuatan putusan merupakan suatu proses yang pendekatan yang rasional dan judgmental, yang prosesnya tidak dapat diformulasikan secara lengkap. Dalam proses pengambilan keputusan akan selalu menghadapi resiko yang berpengaruh pada proses judgment itu sendiri. Proses adalah tahap-tahap atau rangkaian kegiatan yang harus dilalui dalam usaha mendapatkan putusan yang tepat, cepat, dan lengkap. Sementara judgment merupakan aspek kognitif dari proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting agar pengambilan keputusan dengan baik dan memahami risiko dengan bijak. Tahap-tahap pembuatan keputusan. Pemahaman terhadap proses atau tahap-tahap pembuatan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi risiko dengan bijak. Proses pembuatan keputusan yang ideal didasarkan pada aspek kognitif menurut Bakar et al. Pada tahun 2002 adalah seperti gambar di samping. Pada umumnya, proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada asumsi rasionalitas minimal terdapat 6 tahapan, yaitu meliputi yang pertama, mendefinisikan masalah secara tepat, yang kedua, mengidentifikasi semua kriteria, yang ketiga, memberi bobot semua kriteria secara akurat sesuai dengan preferensinya, yang keempat, mengetahui semua alternatif yang relevan, kelima, menilai masing-masing alternatif yang didasarkan pada masing-masing kriteria, dan yang keenam, menilai dan memilih alternatif dengan kriteria atau nilai tertinggi. Masalah dalam pembuatan keputusan. Banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan memiliki kualitas yang baik atau buruk. Faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Sebagai konsekuensi atas adanya kendala-kendala tersebut, dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu pemrosesan informasi yang terbatas. Individual hanya menekankan pada informasi yang dapat dikelola saja, bukan informasi yang optimal. Yang kedua adalah sifat. Pemrosesan menunjukkan pembuat keputusan tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan secara sekuensial. Yang ketiga menyebabkan terjadinya heuristik. Yang keempat, terjadinya pilihan solusi dengan standar minimum sampai dicapai kepuasan. Secara umum, masalah yang dihadapi dalam pembuatan keputusan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengetahuan pengambilan keputusan yang belum memadai, tidak lengkapnya informasi relevan yang tersedia, dan terbatasnya rasionalitas pengambilan keputusan.
Pembuatan keputusan rasional versus rasional terbatas atau bounded rationality. Proses pembuatan keputusan rasional pada umumnya meliputi 6 tahap, yaitu mendefinisikan suatu masalah, mengidentifikasi kriteria-kriteria semua faktor yang memenuhi tulisan. Yang ketiga, memberikan bobot pada masing-masing faktor. Keempat, mengidentifikasi semua alternatif yang relevan. 5. Merating alternatif pada setiap faktor yang relevan. Keenam, memilih alternatif optimal. Para pembuat keputusan akan berusaha untuk senantiasa membuat keputusan yang rasional agar memperoleh hasil yang paling optimal. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individual memiliki sifat bounded rationality, yaitu keterbatasan dalam rasionalitasnya. Bazerman menjelaskan bahwa bounded rationality adalah kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional, yaitu suatu kendala berupa keterbatasan individual dalam memproses informasi sehingga menurunkan pengambilan keputusan rasional. Dalam pembuatan keputusan, individual memiliki beragam keterbatasan yang disebabkan adanya sifat bounded rationality. Bounded rationality adalah suatu gagasan terhadap para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan ini cenderung tidak rasional atau irasional yang didasarkan pada konsep heuristik. Rangkaian bounded rationality memandang bahwa individual memiliki keterbatasan antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah, termasuk juga mengidentifikasi kriteria yang relevan dan sebagainya. Keterbatasan ini disebabkan karena kurangnya kepemilikan informasi. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu dan biaya yang menyebabkan keterbatasannya ketersediaan kualitas informasi yang berkualitas. Yang keempat, keterbatasan intelijensia atau kecerdasan dan persepsi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan dalam menghitung secara akurat pilihan optimal dan informasi yang tersedia. Dan juga ada yang ketiga, keputusan hanya menyiapkan jumlah kecil informasi yang ada dalam memori karena keterbatasan dalam mengingat informasi. Heuristik. Definisi. Bounded rationality membuat individual atau pembuat keputusan mengembangkan rule of thumb untuk menyederhanakan pemrosesan informasi yang dikenal dengan heuristik. Simon memperkenalkan konsep heuristik tentang limited rationality. Heuristik adalah suatu strategi adaptif yang digunakan manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam kapasitasnya pemrosesan informasi. Para ekonom berpendapat bahwa individual menggunakan heuristik dengan alasan bahwa heuristik memberikan manfaat menghemat waktu atau time saving yang melebihi cost yang mungkin timbul karena berkurangnya keputusan. Terdapat 3 jenis heuristik sebagai berikut. Yang pertama ada heuristik ketersediaan, yang kedua heuristik kemiripan, dan yang terakhir ada nilai awal dan penyesuaian. Selanjutnya adalah bias kognitif dari heuristik. Secara sederhana, heuristik dapat diartikan sebagai rule of thumb, yaitu suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan seseorang ketika mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Humes adalah shortcut Kahneman dan Tversky pada tahun 1973 menyatakan bahwa dengan heuristik seseorang tidak akan berpikir rumit menggunakan hukum-hukum matematis, mengabaikan hukum normatif dan cenderung berpikir pragmatis. Heuristik sering digunakan untuk menilai probabilitas dan memprediksi nilai. Bias kognitif merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak secara tepat menerapkan heuristik dalam membuat keputusan. Beberapa bias kognitif sebagai akibat ketidaktepatan penerapan heuristik yaitu yang pertama ada bias heuristik ketersediaan atau the availability heuristic bias. Yang kedua, bias heuristik keterwakilan atau representative heuristic bias. Yang ketiga, bias heuristik awal dan penyesuaian atau maturing and adjustment bias. Dan yang terakhir, bias heuristik lain.
Strategi peningkatan pembuatan keputusan. Terdapat 4 strategi alternatif dan komplementer untuk membuat keputusan lebih baik, yaitu acquiring expertise, debiasing judgment, using linear model, dan adjusting intuitive prediction. Menurut Beserman tahun 1994. Yang pertama ada acquiring experience and expertise atau memperoleh pengalaman dan keahlian. Pengalaman merupakan umpan balik ulangan atau repeated feedback, sedangkan keahlian merupakan sesuatu yang menuntut individual memiliki pemahaman konseptual mengenai bagaimana proses pembuatan keputusan yang rasional dan bias yang membatasi rasionalitas. Yang kedua ada debiasing judgment atau pengurang biasan judgment, merupakan prosedur untuk mengurangi dan atau mengeliminasi bias kognitif pembuat keputusan. Strategi untuk debiasing judgment dapat meliputi unphrasing atau tidak mengabaikan pengalaman masa lalu, change atau perubahan, dan rephrasing atau berbalik ke praktik masa lalu. Yang ketiga ada using linear models based on expert judgment atau menggunakan model linear berdasarkan pertimbangan ahli. Alternatif memitigasi adanya bias judgment adalah pakar atau expert membangun model linear yang menstimulasi judgment untuk pembuatan keputusan. Pendekatan model linear ini menuntut seseorang pakar atau expert membuat keputusan berdasarkan pada sejumlah kasus, masing-masing didefinisikan oleh sekumpulan faktor yang sama. Yang keempat ada menyesuaikan prediksi intuitif atau adjusting intuitive prediction. Mengatur atau mengkaji prediksi intuitif merupakan suatu kondisi atau situasi kerja manajerial yang meminta untuk mengkaji keputusan dari pihak lain, mentransformasi rekomendasi ke dalam keputusan, dan menyesuaikan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Individual dapat menyesuaikan secara sistematis keputusan pihak lain dari bias dalam rangka untuk membuat keputusan akhir yang lebih baik. Kahneman dan Tversky pada tahun 1985 memberikan 5 prosedur penyesuaian secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, memilih kelompok perbandingan. Yang kedua, mengukur distribusi kelompok perbandingan. Yang ketiga, menggabungkan estimasi intuitif. Yang keempat, mengukur prediktabilitas pengalaman analisis. Dan yang terakhir, menyesuaikan intuitif estimasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.